malam hari ini kita akan bahas terkait materi kelainan pada telinga tengah dan juga kelainan pada telinga dalam. Kalau untuk kelainan pada telinga tengah ini kita lanjutan dengan yang kemarin. Di sini yang kemarin kan kita udah bahas terkait eh, apa? Udah bahas terkait otitis media akut. Nah, pada kelainan telinga tengah di sini masih ingat kan kalau organ-organ telinga tengah itu dia dari sini, dari membran timpani sampai ke bagian tuba Eustachiusnya toh. Nah, jadi ada membran timpaninya, ada osikulanya, dan ada tuba Eustachiusnya. Berarti ada kelainan pada membran timpani, osikulusnya, osikulus itu yang ostapes, malleus, dan incus, sama bagian tubanya. Nah, di sini kita akan bahas terkait otitis media supuratif kronik, miringitis bulosa, dan juga mastoiditis. Oke, jadi pertama kita bahas terlebih dahulu terkait otitis media supuratif kronik. Jadi untuk otitis media supuratif kronik ini dia lanjutannya Ji dari otitis media akut. Nah, kalau misalnya otitis media akut kemarin itu yang ada tanda-tanda peradangannya berlangsungnya sudah lebih dari 3 bulan, 3 bulan, di mana di sini membran timpaninya itu tidak menutup dengan sempurna selama 3 bulan itu, dan disertai dengan pengeluaran sekret, pengeluaran sekret, itulah yang dikatakan dengan otitis media supuratif kronik atau OMSK. Nah, jadi di sini dibilang bahwa otitis media supuratif kronik itu adalah radang kronis di telinga tengah dengan adanya perforasi membran timpani dan ada riwayat keluarnya sekret yang onsetnya itu lebih dari 3 bulan. Jadi sifatnya sudah lama, sudah kronis. Dia lebih dari 3 bulan, baik pengeluaran sekretnya itu terus-menerus ataupun hilang timbul. Jadi kalau misalnya hilang timbul ini keluhan pengeluaran sekretnya, tapi kalau dia sudah terjadinya 4 bulan itu tetap masuk dalam otitis media supuratif kronik. Tidak mesti dia pengeluaran sekretnya itu terus-menerus. Nah, oke, berarti karena dia tadi itu sudah perlangsungannya lama, maka pasti gejala-gejalanya itu sudah gejala-gejala yang eh, udah tingkat tinggi. Nah, tapi sebelum kita mengenali gejala-gejalanya, harus dulu tahu dengan tipe-tipe perforasinya. Kan nanti salah satu tadi dikatakan bahwa membran timpaninya tidak menutup dengan sempurna, otomatis ada perforasi. Nah, dari perforasi ini nanti bisa kita klasifikasikan otitis media supuratif kroniknya ini termasuk dalam tipe apa. Nah, di sini untuk tipe perforasinya itu ada yang dilihat dulu. Saya mau jelaskan dulu ini gambar. Lihat ini gambar pada layar ta. Jadi membran timpani itu kan bentuknya bulat ya, seperti ini. Seperti pada layar ya, membran timpani itu dia sifatnya bulat seperti pada layar. Nah, terbagi atas dua bagian. Dua bagian ya. Yang pertama ini ada pars flaccida. Yang mana itu pars flaccida, Kak? Yang ini. Yang ini yang pars flaccida. Terus ada juga yang namanya pars tensa. Yang ini ya, yang warna hijau yang dinamakan pars tensa. Oke? Nah, harus tahu dulu ini dua bagian dari membran timpani. Nah, dari sinilah nanti kita bisa klasifikasikan jenis-jenis perforasinya. Nah, untuk pertama, dia itu ada perforasi tipe yang tengah ataupun sentral. Sorry, tengah, tengah ataupun sentral. Dan juga ada tipe yang kenanya di pinggir. Sama, yang ketiga ada yang total.
Jadi ingat, kalau lihat Ki, membran timpani, pertama lihat Ki, lubangnya ada di mana? Ada di tengah kah? Ada di bagian pinggir kah? Atau semuanya? Jadi kalau tengah itu cuma satu saja klasifikasinya, yaitu perforasi sentral, di mana perforasinya itu terjadi pada pars tensa. Oke, terjadinya pada pars tensa. Tapi ingat, tepinya masih utuh. Berarti dia tidak mengenai tepinya, hanya pada bagian tengahnya saja. Yang bagaimana itu Kak? Contohnya perforasi sentral ini. Contohnya perforasi sentral. Dia itu perforasinya hanya pada bagian pars tensanya saja. Tapi adik-adik lihat, tepinya masih utuh kan? Tepinya masih utuh, dia tidak mengenai tepinya. Oke, itulah yang dinamakan dengan perforasi sentral. Nah, bagaimana kalau misalnya saat adik lakukan pemeriksaan, ternyata yang berlubang itu kena bagian tepinya. Nah, kalau kena bagian tepinya atau pinggirnya terbagi menjadi dua. Ada yang perforasi marginal dan ada perforasi atik. Apa bedanya? Kalau perforasi marginal, dia perforasinya terjadi di tepi atau di bagian pars tensanya. Yang mana itu? Berarti di bagian bawah, Ki. Makanya namanya tepi marginal. Sedangkan kalau perforasi atik, dia perforasinya di tepi juga, ingat nah, di tepi, tapi dia di bagian pars flaksidanya. Oke? Nah, kalau yang ketiga ini yang total, berarti dia mengalami perforasi di seluruh membran timpani. Oke, paham Ki dulu untuk tipe-tipe perforasi nih, karena biasanya itu dari ditanyakan juga ini tipe-tipe perforasi, dan juga dari tipe-tipe perforasi ini nanti kita bisa mengklasifikasikan jenis ataupun eh, tipe apakah otitis media supuratif kroniknya ini. Nah, karena otitis media supuratif kronik terbagi atas dua. Ada yang ada yang tipe benigna dan juga ada tipe maligna. Dari namanya saja, oh kita bahas satu-satu nah. Jadi dari namanya saja, otitis media supuratif kronik tipe benigna berarti dia yang benign atau aman. Bagaimana itu Kak untuk OMSK tipe aman? Eh, jadi kalau kita mau tahu OMSK ini ada yang harus kita lihat, perhatikan untuk membedakan antara dia tipe benigna atau maligna. Yang pertama, aku kasihkan Ki Smart Way ini nah. Jadi untuk membedakan apakah ini dia tipenya aman atau kronik, maka yang kita lihat ini. Yang pertama, ada atau tidaknya kolesteatomanya. Oke, terus yang kedua, lihat Ki lokasi atau tipe perforasinya. Nah, itu bisa bilang tadi, adik-adik harus tahu tipe-tipe perforasinya. Karena nanti dari tipe perforasi ini kita bisa mengklasifikasikan OMSK-nya ini tipe apa. Karena adik-adik semua, untuk OMSK itu gejalanya hampir-hampir mirip, Ji. Lihat, Ki, adanya pengeluaran sekret, adanya penurunan pendengaran, pasti sama-sama. Tapi kalau misalnya di soal ada kasihkan OMSK tipe benigna, A OMSK tipe benigna, B OMSK tipe maligna. Nggak bisa makin memilih toh, karena ada lagi cara-caranya yang harus kita tahu untuk membedakan dari kedua klasifikasinya ini. Jadi ingat Ki, kuncinya tadi ini. Harus lihat ada tidaknya kolestatoma dan lihat di mana lokasi perforasinya. Oke, kita bahas. Yang pertama, kita bahas terkait OMSK tipe benigna atau tipe aman. Dia itu tanpa adanya kolesteatoma. Pasti nanti di soal dikasih tahu aja, Ki. Terus, sedangkan OMSK tipe maligna atau yang ganas, ini dia disertai kolesteatoma, berarti ada kolesteatomanya. Yang mana itu kolestatoma, Kak? Yang ini kolesteatomnya. Yang ini, nah, yang warna putih-putih. Nah, inilah yang dinamakan dengan kolesteatoma.
Oke? Nah, apalagi bedanya, Kak? Nah, kalau dari gejala, dia sama-sama, Ji. Ada otore, pengeluaran sekret, ada gangguan pendengaran. Nah, tapi dia granulasinya negatif untuk yang tipe aman. Granulasi negatif ini maksudnya kolesteatomanya negatif. Terus bagaimana perforasinya gimana kalau tipe aman? Dia perforasi sentral. Yang masih aman saja, dia tuh masih aman, makanya perforasinya sentral. Perforasi sentral tadi dia di bagian mana? Dia di bagian pars tensa. Dia tidak mengenai tepi, oke? Nah, terus kalau misalnya mukosanya mukosa membran timpaninya hiperemis, oke lah. Nah, untuk tata laksananya ini masih karena dia masih aman, jadi kita kasihkan misalnya antibiotik golongan penisilin. Terus kalau misalnya dia tidak membaik, maka kita lakukan miringoplasti ataupun timpanoplasti. Terus edukasikan jangan sampai kemasukan air karena tadi ini membran timpaninya bocor atau berlubang. Oke, nah sedangkan kalau untuk tipe aman, dia tadi tipe maligna atau yang ganas, apa gejalanya sama Ji, otore, ada tuli berat, pasti karena ganas gejalanya lebih parah. Terus unresponsif dengan terapi, jadi dia tidak mempan dengan pengobatan. Terus jaringan granulasi positif atau kolesteatomanya positif. Untuk lokasi perforasinya di mana, Kak? Lokasinya bisa marginal atau tadi dia mengenai tepi, tepi di bagian pars tensa, terus dia atik mengenai tepi di bagian pars plasiknya, ataupun dia total seluruh membran timpaninya. Terus tata laksananya gimana? Kita rujuk karena tidak membaik nih. Lagian juga sudah ada terbentuk jaringan granulasi berupa kolestatoma. Oke, dari situ Jide kita membedakan bagaimana ini OMSK. Jadi ingat, pertama tadi saya ulang bahwa OMSK itu terbagi atas dua, ada benigna dan juga ada maligna. Bedanya gimana Kak untuk taunya? Hafal Ki saja dua ini. Yang pertama, ada atau tidaknya kolesteatomanya. Kemudian yang kedua, lihat Ki di bagian mana perforasinya, di bagian tengah kah atau di bagian tepi kah? Kalau dia di bagian tengah, berarti dia perforasinya aman, berarti dia masih aman karena di tengah ji kenanya. Berarti dia OMSK tipe benigna. Terus OMSK tipe benigna juga tidak disertai kolesteatoma. Sedangkan kalau maligna, dia udah namanya maligna ganas. Berarti dia disertai dengan kolesteatoma. Gejalanya lebih berat. Terus untuk perforasinya khas sekali. Dia mengenai bagian pinggirnya yang itu tadi di bagian marginal atau perforasi atik. Oke? Itu jadi kalau untuk OMSK ataupun otitis media supuratif kronik. Nah, selain ini juga biasanya yang ditanyakan adalah komplikasinya. Karena ini adalah suatu penyakit yang sifatnya sudah berlangsung lama, maka biasanya dia itu akan menyebabkan adanya komplikasi. Nah, komplikasinya ini adalah komplikasi yang menyebar entah itu dia di dalam tulang ataupun dia masuk ke rongga otak. Nah, disinilah ada komplikasi-komplikasinya. Yang pertama itu ada intratemporal. Intratemporal berarti dari katanya saja intra berarti di dalam temporal. Temporal berarti tulang temporal kita. Berarti ini dia komplikasi di dalam tulang. Tulang temporal. Ini yang pertama. Nah, apa-apa aja, Kak? Nah, ini dia. Ada mastoiditis, ada petrositis, ada labirinitis, ada facial nerve palsy. Jadi ini yang harus kita tahu. Oh, intratemporal. Biasanya di soal itu nanyakan gini. Dia kasihkan nih skenario OMSK. Terus nanti dia tanyakan, apakah komplikasi intratemporal? Jadi nanti dia kasihkan nih soal-soalnya. Terus ada juga nanya, apakah komplikasi intrakranial? Berarti harus memang hafal untuk ini deh. Minta maaf Kak karena harus Ki memang hafal Ki untuk slide yang ini. Oke, nah untuk yang komplikasi selanjutnya yang kedua eh, ada yang komplikasi ekstratemporal. Nah ekstratemporal itu yang mana Kak? Yang ini yang ekstratemporal. Ekstratemporal.
ekstratemporal. Nah, dia ini untuk yang ekstratemporal terbagi menjadi dua. Yang pertama ada intrakranial, berarti di rongga otak. Oke, dia intrakranial di rongga otak. Terus ada ekstrakranial, berarti ekstra di luar rongga otak. Dan yang terakhir ada yang sistemik. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk yang intertemporal tadi kan dia di dalam tulang, berarti mastoiditis, petrositis, labirinitis. Nah, sedangkan kalau yang ekstratemporal tadi saya bilang terbagi atas dua. Ada yang di rongga otak. Kalau otak berarti di menings kah, ada meningitis, ada abses ekstradural, ada abses intradural, otitik hidrosefalus. Kalau yang ekstrakranial itu dia eh, di luar dari rongga otak. Seperti apa contohnya? Abses pada mastoid, abses bezol paling sering, abses siteli dan abses loop. Oke, kalau sistemik ya ini dia. Kalau sistemik berarti dia sudah terjadi penyebaran via pembuluh darah. Apa aja? Nah, biasanya dia bisa bikin sepsis. Tahu kan sepsis? Dia leukositnya meningkat, terus ARDS atau akut respiratory distress syndrome. Oke? Nah, ataupun bahkan bisa menyebabkan kematian karena tadi infeksi patogen bakterinya itu menyebar melalui pembuluh darah. Oke? Lanjut, kita bahas terkait eh, mastoiditis, namun sebelumnya kita bahas terlebih dahulu terkait anatomi dari mastoidnya. Jadi, di sini mastoiditis tadi ini kan dia lanjutannya, bukan lanjutan, komplikasi toh, komplikasi dari OMSK yang yang intratemporal. Karena lihat Ki, lokasinya ini mastoid. Lihat Ki, nah lokasinya mastoid. Jadi mastoid ini adalah tulang keras yang letaknya di belakang telinga. Lihat Ki, ini mastoid. Nah, ini kan telingata ini. Ini telingata, ini telinga yang saat ini di layar berwarna merah. Nah, ini dia mastoid. Nah, ini mastoidnya ini yang berwarna hijau ini tulang mastoid tak. Jadi, kalau tadi ada infeksi, maka dia bisa terjadi penyebaran hingga ke tulang mastoidnya karena letaknya sangat dekat. Nah, mastoid ini di dalamnya terdapat rongga atau air cell berisi udara. Fungsinya apa, Kak? Fungsinya sebagai udara cadangan yang membantu pergerakan dari gendang telinga. Jadi dia bantu ki membran timpani untuk menyampaikan getaran-getaran suara untuk sampai ke otak tak. Nah, ini tulang mastoid berhubungan dengan telinga tengah melalui yang namanya aditus et antrum. Jadi, kalau misalnya ada infeksi pada telinga tengah, maka bisa jadi dia terjadi perluasan infeksi hingga ke mastoid. Kalau misalnya dia ada infeksi yang sifatnya kronik, maka dia bisa menyebabkan perluasan hingga ke tulang mastoidnya. Nah, apa sih sebenarnya itu mastoiditis? Jadi tadi ini mastoiditis itu adalah proses peradangan. Kok itis? Mastoidnya itis, berarti ada peradangan pada sel-sel mastoid yang letaknya di bagian tulang temporal. Etiologinya apa, Kak? Ya, etiologinya biasanya berkaitan dengan infeksi infeksi pada bagian telinga tengah. Biasanya itu riwayat OMSK. Biasanya kalau misalnya soalnya ingin mengarahkan adik-adik ke mastoiditis, lengkap di situ. Entah dia bilang riwayat menderita OMSK atau dia kayak dia jelaskan gejala-gejala dari OMSK. Nah, seperti itu. Terus gejala klinisnya apa? Gejala klinisnya tentu saja ada tanda-tanda peradangan. Nah, yang pertama ada nyeri ketuk pada bagian mastoidnya. Jadi ada nyeri ketuk pada bagian mastoidnya. Kalau misalnya di raba ini belakang tulang mastoid, nah dia itu pasiennya sangat nyeri. Terus ada bengkak.
abses, terus ada pengeluaran discharge muku purulen yang berbau, ada granulasi di kanalis auricula eksternanya atau mainnya, ada kolestetomanya, cairan keluar terus-menerus di telinga dan adanya perforasi membran timpani yang biasanya uh, atik ataupun marginal, yang biasanya atipikal nah atau atik atau bagian marginal. Nah, ini apa ini yang adanya kolestatoma, perforasi membran timpaninya marginal atau atik, terus ada sekret. Nah, ini dia gejala-gejala dari gejala-gejala dari OMSK. Makanya dibilang tadi, mastoiditis ini adalah perlanjutan ataupun komplikasi dari OMSK. Hanya saja tambahan gejalanya itu ada nyeri ketuk pada mastoidnya disertai dengan bengkak dan juga adanya terbentuk fluktuasi karena terbentuk abses. Bagaimana tata laksananya? Ya, tata laksananya tentu saja karena disebabkan oleh bakteri, maka kita berikan antibiotik. Tapi karena udah sifatnya kronik, udah parah, maka kita berikan via intravena atau lewat infus. Terus tadi kita lakukan miringotomi, dan kalau misalnya tidak ada perbaikan dalam 48 jam, maka kita lakukan mastoidektomi sederhana. Sebenarnya ini toh yang harus kita tata laksana itu adalah OMSK-nya. Ini gambarnya. Dia tuh kayak ada udem, hiperemis, tanda-tanda peradangan di belakang telinga. Nah, saat kita lakukan perabaan pada bengkaknya ini, maka pasiennya akan mengeluhkan rasa nyeri. Seperti itu untuk yang mastoiditis. Lanjut lagi untuk yang kelainan terakhir pada telinga tengah, yaitu miringitis bullosa. Jadi, kelainan pada membran timpani selain pada bagian telinga tengahnya itu. Jadi kelainan pada telinga tengah itu selain di bagian rongga telinga tengahnya tadi, membran timpani juga bisa ikut-ikutan terinfeksi karena adanya riwayat dari ISPA tadi kan kemarin kita sempat bahas tuh terkait otitis media akut yang sifatnya akut karena dia ada riwayat ISPA ataupun infeksi saluran atas. Nah, kalau misalnya dia bakterinya itu sampai ke bagian membran timpaninya, maka dia bisa bikin ini, yang namanya miringitis bullosa. Nah, namanya saja miringitis bullosa. Miringitis berarti ada peradangan pada membran timpaninya, dan bullosa ada bula. Tahu kan bula? Yang kayak gini bula ini. Ini bula. Yang kayak ada bula kayak gimana ya aku mendefinisikan, pokoknya kayak bula lah, dia kayak benjolan yang isinya air toh. Nah, kayak benjolan isinya kayak cairan gitu, nah itulah yang dinamakan bula. Jadi dia ada peradangan pada membran timpaninya disertai dengan adanya bula. Makanya per definisi di sini dikatakan bahwa miringitis bullosa itu adalah inflamasi di membran timpani dan juga liang telinga tengahnya yang disertai adanya bula. Lihat Ki, ada bula, harusnya ada bula yang terisi entah itu serum ataupun darah. Kalau misalnya darah biasanya bulanya akan berwarna merah. Tapi kalau misalnya dia serum berwarna kayak mengkilat seperti ini, seperti pada gambar yang sebelah kiri. Sebelah kanan, sorry, sorry, sorry. Nah, etiologinya apa? Nah, etiologinya itu sama, sama Ji, bakterinya. Etiologinya disebabkan oleh bakteri sama seperti dengan bakteri-bakteri pada otitis media yang kemarin kita bahas, otitis media supraktif, otitis media akut yang Streptococcus aureus, yang hemophilus. Nah, biasanya eh, dia disebabkan oleh bakteri-bakteri dari otitis media. Nah, seperti Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, dan Moraxella catarrhis. Nah, dia karena patogennya sama dengan otitis media akut, otomatis tata laksananya itu akan sama dengan OMA. Oke, nah tapi yang membedakan itu sebenarnya dari gejala, nah kita bahas dulu gejalanya. Gejalanya
Gejalanya adik-adik lihat hampir-hampir mirip itu otalgia atau nyeri telinga, nyeri pada telinga. Terus ada gangguan pendengaran atau penurunan pendengaran, dia yang sifatnya tuli konduktif. Masih ingat di Kito kenapa dia tuli konduktif untuk penurunan pendengarannya? Karena dia masih mengenai bagian telinga tengah. Kalau misalnya kalau dia mengenai bagian-bagian telinga dalam, berarti tulinya tuli sensori neural. Terus ada tanda-tanda inflamasi pada membran timpani. Hampir-hampir mirip kan dengan otitis media akut yang kemarin, nyeri, terus ada riwayat ISPA, ada penurunan pendengaran yang tipenya konduktif, sama ada tanda-tanda peradangan pada membran timpani, entah itu bulging, bombans. Nah, terus apa bedanya, Kak? Bagaimana cara aku bedakan Ki dengan otitis media kalau sama Ji keluhannya? Nah, ini bedanya. Kalau soal ingin mengarahkan ke miringitis bulosa, pasti dia bilang tampak bulah, benjolan atau benjolan pada membran timpani. Biasanya pasti dia bilang begitu. Kalau dia sudah bilang begitu, berarti jawablah miringitis bulosa, bukan lagi otitis media akut. Oke, nanti benjolannya ini mengandung serosa kah, darah kah, ataupun keduanya. Untuk tata laksananya, kayak aku bilang tadi, karena patogennya sama dengan apa? Karena patogennya sama dengan otitis media akut, berarti ya kita kasihkan Ki pengobatan seperti dengan otitis media akut, diberikan antibiotik, golongan penisilin, kayak amoksisilin, eritromisin, terus kita kasihkan terapi simptomatiknya, gejalanya, entah itu antiinflamasi. Terus kalau misalnya tidak membaik, ya kita lakukan miringotomi untuk dilakukan insisi pada bagian bulanya. Gitu. Itu untuk miringitis bulosa. Oke, kita lanjut ke kelainan pada telinga dalam.